Kami kelompok 4 jurusan psikologi pada mata kuliah psikologi komunikasi akan mengajak kalian semua nih untuk mencari tahu apa sih sebenarnya pengaruh aliran kognitif pada komunikasi. Nah, selain saya, ada keenam teman kita juga akan ikut menjelaskan dan memberitahu kalian sebenarnya apa sih pengaruh aliran kognitif pada komunikasi. Nah, adapun yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, respon kognitif, jika dilihat dalam psikologi kognitif modern, merupakan salah satu komponen pembentuk sikap yang dikonseptualisasikan sebagai pengetahuan faktual seseorang tentang sebuah situasi, objek, atau orang lain. Sementara itu, dalam komunikasi, respon kognitif merupakan pemikiran-pemikiran yang timbul ketika seseorang diterpa pesan-pesan kognitif. Prinsip dasar pendekatan respon kognitif, bahwa respon-respon kognitif atau pemikiran-pemikiran yang dibangkitkan oleh komunikasi persuasif merupakan indikator yang sangat penting bagi perubahan sikap yang dihasilkan. Teori atau pendekatan ini mendalilkan ketika seseorang individu menerima komunikasi persuasif, ia akan berusaha untuk menghubungkan informasi baik yang diterima dengan daftar kognitif yang telah ada. Selanjutnya, teori dasar orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek pemikiran serta kemampuan sosial. Jika kerusakan pada otak terjadi, maka akan mempengaruhi salah satu kemampuan ini, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan sukses. Kesulitan dalam komunikasi kognitif adalah istilah yang sering digunakan untuk masalah tersebut. Bagian lobus frontal khususnya sangat penting untuk kemampuan komunikasi kognitif, karena peranannya dalam fungsi eksekutif otak, kemampuan berpikir fleksibel dan perilaku sosial. Walaupun demikian, banyak bagian otak yang lain yang berinteraksi untuk menampilkan suatu keterampilan yang lain yang juga penting seperti area lobus temporal dan lobus parietal. D. Masalah orientasi kognitif dalam komunikasi. Asumsi yang ada pada orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi ini bahwa satu proses belajar akan terjadi jika seorang mengamati model yang menampilkan perilaku tertentu dan mendapatkan imbalan sebagai hasil dari perilaku tersebut. Pengamatan ini akan mengembangkan harapan mengenai apa yang akan terjadi jika ia melakukan perilaku tersebut. Beberapa kesulitan dalam berkomunikasi merefleksikan suatu rentan potensi perubahan kognitif seperti berikut. 1. Kesulitan memusatkan perhatian dan fokus. Gagal menaruh perhatian mengakibatkan ketinggalan informasi, cenderung mengatakan hal yang tidak layak dan memalukan. 2. Masalah ingatan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan seperti mengingat kata-kata dan mengingat nama orang yang sangat penting untuk berkomunikasi secara sosial. 3. Interpretasi literal. Kerusakan di bagian kanan otak akan menyebabkan kemampuan interpretasi verbal seseorang menjadi sangat konkret. Yang keempat, penurunan logika dan kemampuan pemecahan masalah. Perubahan dalam kemampuan pemecahan masalah bisa menghasilkan sesuatu masalah ketika seseorang tidak dapat menggunakan bahasa untuk berpikir secara menyeluruh. Kelima, kelelahan kognitif. Jika seseorang kelelahan, maka ia seringkali tidak dapat mengelola kognitifnya, terutama dalam berkomunikasi. 6. Lambat memproses informasi. Kelambatan memproses komunikasi adalah konsekuensi umum dari cedera otak dan bisa berarti bahwa seseorang tidak dapat mengikuti percakapan yang berkembang dengan cepat. 7. Kekurangan kemampuan komunikasi sosial. Kesulitan dalam komunikasi sosial khususnya dihubungkan dengan cedera lobus frontal otak. Kesulitan di area ini bisa berarti seseorang tidak dapat mengenali petunjuk sosial sehari-hari, baik itu verbal maupun non-verbal. 8. Kekurangan wawasan. Seseorang mungkin kekurangan atau memiliki wawasan terbatas terhadap semua masalah komunikasi. Ini menyulitkan bagi orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Jenis respon kognitif. Menurut para ahli, terdapat dua kategori dasar,
respon kognitif yang utama, yaitu pikiran tentang pesan dan pikiran yang berorientasi pada sumber. F. Penerapan teori respon kognitif dalam komunikasi. Teori respon kognitif dalam komunikasi telah banyak diterapkan oleh para ahli sebagai dasar teori dari penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut oleh Petty, Ostrom, and Brock pada tahun 2014 yang dikelompokkan ke dalam 3 ranah penelitian, yaitu penelitian mengenai keterkaitan antara kognitif dan afektif, struktur organisasi respon kognitif, dan perbedaan individu dalam gaya kognitif. Nah, jadi kesimpulannya, orang jarang berpikir apakah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam jenis atau bentuk komunikasi seperti apa. Orang-orang dalam kehidupannya cenderung bertindak secara alamiah, apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan, berusaha untuk memenuhinya. Jadi, sekian.